Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Violet Manitya dengan NIM 2305021110013. Saya ada di kelas akuntansi. Saya adalah mahasiswi Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Uin Maulana Malik Malang. Di video ini, saya akan menganalisis panel keuangan dengan keterangan 24 item selama tahun 2012 sampai tahun 2021. Saya menganalisis dengan aplikasi Smart PLS 3. Baik, setelah perkenalan, langsung saja ke aplikasi Smart PLS 3. Di panel keuangan ini, saya akan menganalisis 5 pengujian, yaitu pengujian validitas convert gap yang terdiri atas using faktor, average, varian extracted, dan validitas diskriminan yang terdiri atas cross loading, formulated, dan latent variable correlation. Di pengujian kedua, kita akan pengujian dari reliabilitas, kita akan melihat dari convex alpha dan composite reliability-nya. Di pengujian ketiga, kita akan menguji uji model fit dengan melihat uji SRMR, DULS, uji G-square, NFI, dan Q2. Di pengujian keempat, kita akan menguji inner model dengan melihat uji R-square dan R-square-nya. R-square adjusted, mohon maaf. Di keujian terakhir yaitu uji hipotesis. Baik teman-teman, langsung saja kita akan di aplikasinya. Saya sudah membuat kerangka konseptual dengan variabel X dan Y. Di sini ada satu variabel Y dan 4 variabel X. Variabel Y yaitu rasio profitabilitas yaitu ROA, dengan variabel X efisiensi bank NIM, rasio kredit bermasalah budi NPL, tata kelola perusahaan GCB, dan rasio kecukupan modal CAR. Baik teman-teman, ini setelah membuat kerangka konseptual, kita akan langsung mengkalkulate yang akan kita langsung melakukan dengan VLS algorithm. Klik start calculation, ditunggu dulu. Nah, di sini akan muncul teman-teman. Analisis pertama, kita akan menganalisis. Mohon maaf, saya akan menjelaskan hipotesisnya dulu. Di sini ada 4 hipotesis, yaitu H1, NIM, yaitu efisiensi bank berpengaruh positif terhadap ROA, yaitu rasio profitabilitas. H2, NPL atau rasio kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap rasio profitabilitas. Dan hipotesis yang ketiga, DCG, yaitu tata kelola perusahaan yang berpengaruh positif terhadap rasio profitabilitas. Dan H4 yaitu CAR, rasio kecukupan modal berpengaruh positif terhadap rasio profitabilitas. Baik, kita akan langsung kemudian validitas konvergen, yaitu loading factor. Kita dilihat loading factor dan average variance extract. Nah, kita lihat output outer loadingnya dulu. Jika di analisis saya sudah terlihat indikator variabel outer loading dan keterangan. Baik, langsung saja ke SPRS-nya. Loadingnya kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat semua teman-teman. Jadi bisa disimpulkan dari outer loadingnya, semua variabel ini valid karena menurut Wiono, faktor loading dapat dikatakan valid apabila lebih dari 0,7 atau 0,70 dari hasil analisis di Smart PLS. Bisa dilihat di gambaran tabel bahwa item indikatornya kita valid teman-teman, karena ini adalah angka sempurna 1000, jadi melebihi dari 0,70 dengan indikator variabel ROA, rasio profitabilitas, NPL, rasio kredit bermasalah, GCG, tata kelola perusahaan, dan CAR, rasio kecukupan modal. Memiliki nilai semuanya itu 1000, maka dari itu faktor loading di atas 0,7 dikatakan valid. Setelah outer loading, kita akan melihat dari average variance extract. Kita akan melihat di konsep variability dan validity. Di sini bisa dilihat AV-nya teman-teman. Saja. Nah, menurut Haryono juga nilai AV dikatakan valid apabila di atas 0,50. Dalam analisis kita, semua AV ini 1000 teman-teman. Jadi kan berada di atas 0,5 semua dan memiliki keterangan valid.
Tapi ada yang dikatakan juga melihat tabel AV lebih dari 0,7 atau 0,6 tidak boleh memakai patokan 0,5 karena sangat jarang di ilmu sosial. Setelah pengujian pertama yaitu pengujian validitas konvergen, kita akan masuki pengujian yang kedua yaitu validasi determinan yang dilihat dari nilai cross-loading for related dan latent variable correlation. Langsung ke Smart RS, kita tap discriminant validity. Ini bisa dilihat cross-loadingnya teman-teman. Berdasarkan uji discriminant validity menunjukkan bahwa nilai cross-loading pada korelasi indikator tiap variabel memiliki cost yang lebih besar dibandingkan dengan nilai variabel lainnya. Maka dari itu, seluruh item pada setiap variabel dalam benda ini memiliki tingkat validasi yang berbeda secara diskriminan. Bisa dilihat di nilai cross-loadingnya. Baik, setelah itu kita akan masuk di melihat yang kedua yaitu format letter juga di Smart PLS langsung di sini. Ini teman-teman. Jadi menurut Budi, nilai akar AV yaitu korelasi konstruk variabel yang sama dengan korelasi dengan konstruk variabel lainnya. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa nilai akar kuadrat AV bernilai seluruhnya 1000 lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk, yaitu dari efisiensi bank, ada efisiensi bank, resiprositas modal, resiprositas masalah, resiprositas pada resiprositas dan tata kelola perusahaan pada total keuangan perusahaan. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa korelasi setiap konstruk ini lebih besar daripada konstruk yang lainnya. Ini kita titik temunya ini, titik temu setiap variabel. Baik, saya itu kita lihat dari latent variable correlation. Di sini kita lihat di latent variable, pada latent variable correlationnya di sini teman-teman. Jadi latent variable dari setiap variabel di sini ada suku. Jadi akar dari AV kita mencari laten kan akar dari AV. Jadi akar dari AV akar dari segitu yaitu 1. Jadi uji validat diskriminan melalui latent variable correlation itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk variabelnya itu laten atau memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain. Validat diskriminan dianggap terpenuhi jika nilai korelasi antara variabel lebih kecil dari akar kuadrat nilai AV dari masing-masing variabel. Dalam kasus ini akar kuadrat AV semua variabel adalah 1000 yang diakarkan menjadi 1. Jadi berdasarkan tabel terlihat bahwa korelasi antar variabel itu lebih rendah dari akar kuadrat AV, sementara korelasi antar item dengan variabel yang diukurnya masing-masing itu mencapai 1000. Meskipun demikian, jadi kondisi ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang berarti bahwa konstruk-konstruk tersebut tidak benar-benar berbeda satu sama lain. Setelah pengujian validasi diskriminan, kita akan memasuki pengujian reliabilitas yang dilihat dari crossback alpha dan construct reliability-nya. Jika di Smart PLS validity berasal dari di construct reliability dan validity di crossback alpha. Kita lihat ya teman-teman, coba kita tap. Jadi dari variabel-variabel ini dikatakan composite reliability-nya kan 1000 semua. Jadi menurut Biono dikatakan reliable itu apabila nilai composite reliability dan crossback alpha itu lebih besar dari 0,7. Yang bisa dilihat dari tabel kita, semua itu adalah 1000 teman-teman. Jadi bisa dikatakan semua itu reliable. Setelah pengujian composite reliability dan crossback alpha, kita akan uji model fit yang dilihat dari uji SRMR, VIOS, DG, G-square, NFI, dan V2. Langsung jika di Smart PLS 3, uji model fit ya teman-teman. Tab model fit yang akan keluar. Fix summary-nya bisa dilihat dari tabel uji model fit di atas. Jadi saya menganalisis dilihat dari uji SRMR-nya relevan atau tidak. Nah, dari poin pertama nilai C-square-nya tidak terdeteksi teman-teman, jadi tidak bisa saya analisis. Dilihat dari nilai SRMR itu bisa dikatakan kesesuaian kurang dari 0,10. Nah, dari pengujian kita adalah 0,000. Jadi menunjukkan bahwa model ini memiliki kesesuaian. Nilai DUS-nya juga sama 0,000. Betul, persyaratannya adalah lebih dari 0,5. Jadi menunjukkan bahwa sistem model ini
tidak signifikan dan tidak dapat diterima karena hasilnya 0,000 dan tidak melebihi 0,05. Dinilai DG itu juga sama sebesar 0,000, menunjukkan bahwa ini tidak memiliki kesesuaian karena apa? Tidak melebihi 0,05. Dinilai NFI-nya itu 1000, maka nilainya itu ideal 1, menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kesesuaian karena ini ada nilai sempurna. Jadi memiliki kesesuaian yang baik. Bisa dilihat dari Q2. Kita akan menuju Q2 itu di dulu, calculate PLS predict. Kita start calculation. Kita di LV prediction summary. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Di analisis saya itu rasio profitability RMS-nya 0,775, MAE-nya 0,46 dan Q2-nya 0,42. Jadi menurut Setiaman, Savitri L dan Biono, jika Q2 itu lebih dari 0, jadi memiliki predictive relevance. Mohon maaf, jika Q2 lebih besar daripada 0, itu memiliki predictive relevance. Namun jika Q2 kurang daripada 0, itu kurang memiliki predictive relevance dengan beberapa kualifikasi yaitu 0,02 itu lemah, 0,15 moderate dan 0,35 kuat. Bisa dilihat dari tabel Q2-nya itu memiliki nilai 0,432 yang berarti Q2-nya memiliki predictive relevance yang kualifikasi kuat karena nilainya lebih dari 0,35. Setelah menguji fit model, uji model fit, kita masuk ke inner model yaitu uji R-square dan R-square adjusted. Bisa dilihat di smart express-nya, teman-teman. Kita kembali di sini di R-square, lihat di R-square adjustednya. Nah, menurut Savitri, nilai R-square itu ada 3 kualifikasi yaitu 0,75 kuat, 0,50 moderate, dan 0,25 itu lemah. Di R-square-nya itu ada 0,479 dan R-square adjustednya 0,47 yang bisa dikualifikasikan lemah karena di dalam kualifikasinya Savitri R. Pada uji hipotesis secara pengaruh langsung bisa dilakukan dan tes dan bulan dan seperti jadi ini lipat jadi berdasarkan nilai p-values kita lihat apakah ada yang kurang dari 0,05 itu bisa dikatakan signifikan, yang artinya di sini yang kurang lebih dari 0,5 yaitu rasio kecukupan modal pada rasio profitabilitas. Yang artinya yang pertama yaitu efisiensi bank berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan signifikan karena memiliki nilai 0,000 yaitu kurang dari 0,05. Yang kedua, rasio kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan tidak signifikan karena memiliki nilai 0,259 yaitu lebih dari 0,05. Dan yang ketiga, rasio kredit bermasalah berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan signifikan karena memiliki nilai 0,000 yaitu kurang dari 0,05. Dan yang terakhir yaitu tata kelola perusahaan berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan signifikan karena memiliki nilai 0,000 yaitu kurang dari 0,05. Jadi bisa dilihat yang tidak signifikan yaitu rasio kecukupan modal terhadap rasio profitabilitas karena lebih dari 0,05. Selesai sudah analisis dan saya mempresentasikan hasil analisis saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengujian atau salah teori. Saya juga masih belajar. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.